Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gua Yans, YANZ. Oke, kali ini gua akan membahas tentang semua monster fusion. Semua monster fusion khususnya bintang 5 karena bintang 4 ini nggak saya bahas kali ini. Oke, di sini ada si Sigmarus, ada si Katarina, terus Veromos, Yongfei, Gianna, Balaejir, Riley sama si Gapso ya guys ya. Udah punya semuanya kecuali si Gapso ini. Oke, kita langsung aja lihat dari yang pertama, yaitu si Sigmarus dulu. Sigmarus ini water ya guys ya. Terus dia tipe attack. Sigmarus ini tipe attack nih selalu ku pakai di dragon ya. Saya lihat sini attacknya gede banget. Speed yang ini sebenarnya cukup tinggi banget ini speed karena kirain pakai rune speed, ternyata enggak. Dan sini crit rate 77 ini cukup gede ya guys ya. Ini lumayan loh, udah segini udah bagus banget karena critical rate itu butuh buat apa ya, membekukan. Beneran enggak sih? Enggak ya, udah enggak ya. Beda guys, dulu itu Sigmarus itu kalau crit itu pasti nge-freeze, sekarang enggak. Oke. Jadi dia juga butuh akurasi. Sebenarnya ini akurasinya kecil ya guys ya, critical damage udah cukup segini. Karunnya di sini saya pakai Swift Blade. Sini ya, Swift Blade dengan attack crit damage attack. Lihat kayak gini. Ini rune saya. Kalau kalian mau niru silahkan, kalau enggak juga gak apa-apa. Ini kalau Sigmarus itu attacknya kalau bisa 2000 ke atas seperti saya. Kalau nggak bisa juga gak apa-apa. Kalau speed ya sebenarnya segini juga udah lumayan, tapi kalau kalian masih di speed 50 atau 60 plus 50 atau plus 60 juga gak apa-apa. Critical rate minimal 75% biar critical yaitu damage-nya gede guys ya. Critical damage 170 160 pun udah cukup. Akurasi kalau bisa 40 biar maksimalin freeze-nya ya. Sini Sigmarus itu emang terkenal karena freeze dan juga karena memberi damage berdasarkan HP max. Kalau dragon itu dia pasti bagus banget karena damage-nya sakit banget di skill kedua sama skill ketiganya ya. Skill keduanya di sini membuka musuh dan skill ketiganya adalah membukakan juga sama menurunkan attack power musuh untuk semua musuh ya. Skill satunya adalah nyetun selama satu turn dengan peluang 18%. Ini ada enhance nya sampai 48%. Oke, lanjut yang kedua ada si Balaejir. Ini Balaejir yang sama kayak raid 5 kemarin, pakainya Rage Wheel ya. Di sini statusnya HP nya tinggi, terus attack-nya juga gede, defense-nya nggak kecil, segini lumayan. Speednya ini kecil tapi emang segini harusnya, antar 27 sampai 32 ya. Critical rate itu 76, itu lumayan. 75 pun nggak apa-apa sebenarnya, atau 70 pun nggak apa-apa. Terus crit damage ini 230, ini udah bagus banget. Resist akurasi abaikan. Ini kebutuhan raid 5 ya, kalau kalian mau niru silahkan, karena ya yang kita butuhin adalah skill ketiganya yaitu menyerang musuh. Intinya dia itu kalau ada temannya mati atau dia dapat buff itu bakal ningkatin apa ya, ningkatin hitnya gitu. Misal kalau nggak ada yang mati nih, cuma satu doang knowledge-nya, itu paling cuma hit satu kali atau dua kali gitu. Kalau dia knowledge-nya penuh, dia bisa ngehit sampai mungkin 6 sampai 7 kali. Saya pun kurang tahu, tapi yang penting damage-nya juga naik. Oke. Sini dia pakai Rage Wheel, attack crit damage attack. Saya lihat ya kayak gini ya. Oke. Rune yang sama raid kemarin ya. Skill satunya dalam mencuri satu efek baik, skill 2 nya dalam mendapatkan knowledge berdasarkan jumlah efek baik yang kamu miliki atau mendapat knowledge saat musuh atau teman dikalahkan ya. Ini juga saya pakai di labirin guys ya.
Terus sini menyerang musuh berdasarkan urutan rasio HP rendah ke rasio HP tinggi. Juga aku pakainya di guild content. Sama untuk Sigmarus tadi, ini sering kupakai banget di Towa ini sih, karena dia manfaatin freeze sama damage-nya yang gede. Tuh, kalau kalian mau pakai Towa dengan Sigmarus itu worth it banget, worth it parah. Makanya ini fusion Sigmarus itu sebenarnya penting banget buat pemula. Oke, lanjut ke siapa dulu nih? Katarina. Oke, Katarina di sini nggak build ya guys ya. Kenapa gold bang? Karena saya kurangan rune satu itu, dan kedua juga saya males guys buat kombonya ya. Karena di sini hero speed saya yaitu ini kayak Shenwave atau siapa gitu. Yang ini ya nih kayak Shenwave bener. Ini saya nggak punya rune-nya, udah habis jadi saya udah kemakan swiftnya, udah kemakan di berbagai monster, jadi nggak aku build lagi Katarina. Sebenarnya bisa sih sama Chloe, cuma atau males aja, nggak seneng. Tapi kalau kalian mau berminat, ini bagus banget di guild content buat offense ya guys ya. Ini offense bagus banget karena dia bisa ignore defense dengan skill ketiganya. Kalau dia dapat invincible, nah dia bisa menyerang target musuh untuk memberikan damage dan serang musuh secara acak 2-3 kali. Defense musuh diabaikan jika dipakai ketika efek invincible aktif. Jadi bagus banget kalau pakai yang tadi kayak Shenwave namanya ya guys ya, karena dia itu skill ketiganya bisa ngasih invincible, attack power, dan crit rate up gitu ya, intinya itulah. Dan skill keduanya dia bisa menyerang target musuh untuk memberikan damage, mau menerima efek invincible-nya untuk satu turn, dan reset jeda Sword of Discharge. Sword of Discharge itu yang ini jika musuh mati. Oke. Jadi kalau kalian ngehit pakai Soul Reaper atau skill keduanya ya, kalau musuhnya mati maka dia akan memberikan invincibility buat si Katarina ini, dan juga reset jeda buat skill ketiganya. Terus satunya itu sama semuanya Valkyrie ya guys ya, untuk menyerang musuh dan dengan pedang dan berpeluang 20% meningkatkan jeda skill musuh sebanyak satu turn. Soul Reaper otomatis aktif jika musuh mati. Oke. Jadi kalau skill satunya itu menyerang musuh dan berpeluang 20% meningkatkan jeda skill musuh sebanyak satu turn. Kalau musuhnya mati, maka skill keduanya akan aktif dan nyerangnya itu random nih guys ya. Oke, lanjut Riley ini ya. Riley ini sering banget ku gunakan, yaitu di PvP, RTA, arena, terus di guild content, terus ada juga di dungeon. Ini hero lagi, ini monster fleksibel banget, bisa dipakai di mana aja. Ini sering ku pakai juga ini ya, makanya ini rune-nya aku niatkan, walaupun resist ini agak kurang sih, harus 100% ini resistnya. Oke, kalau ini tuh kita bahas skillnya dulu deh, jangan rune-nya dulu. Skill 1 memulihkan menyerang target musuh dan memulihkan HP teman dengan kondisi HP terburuk sebesar 15%. Oke, standar aja. Jadi kalau kita ngehit ke musuh, maka dia akan ngeheal satu teman dengan HP terburuk sebesar 15%. Makanya ini bagus banget kalau pakai revenge ya guys ya. Kalau pakai revenge, semua totemis itu kalau pakai revenge itu bagus ya, karena kalau pakai revenge dia akan otomatis nyerang. Kalau diserang dia akan nyerang dengan peluang tertentu ya, 15% apa berapa gitu revenge itu, dan ya ngeheal gitu, lumayan coy. Skill 2-nya itu memberikan efek immunity pada semua teman untuk satu turn. Ya, cuma immunity doang ini skill keduanya. Skill ketiganya menghapus satu efek buruk pada semua teman, memulihkan 30% HP, dan meningkatkan attack power untuk 2 turn. Jadi kalau skill ketiganya ini aktif, dia akan menghapus satu efek buruk pada semua teman, satu doang, cuma satu per teman gitu ya, waktu monster satu gitu. Memulihkan 30% HP dan meningkatkan attack power untuk 2 turn ya. Oke, skill keempatnya menumpuk satu totem setiap kali kamu diserang target musuh, target di turn musuh. Jadi kalau diserang nih, dia akan dapat satu totem ya.
atau menggunakan skill di turnmu. Kalau kalian menggunakan skill, dia juga akan menumpuk satu totem. Skill ini bisa aktif kalau kamu menumpuk sampai 3 totem. Kalau udah menumpuk 3 totem, itu memulihkan HP semua teman sebesar 20%, meningkatkan attack power untuk 2 turn, dan memberikan efek immunity saat menggunakan skill. Jadi ini itu nggak ada kayak skill ketiganya, nggak ada menghapus efek buruk, cuma ngasih attack power, efek immunity, dan memulihkan HP. Ini bagus sih. Jadi kalau kalian diserang, dia bisa mengaktifkan skill ke empatnya ya. Lanjut. Sini ada Jeanne ya guys ya. Jeanne atau ya apa ini namanya? Ya intinya inilah Jeanne. Oke. Paladin namanya. Si Jeanne ini tipe HP guys ya. Oh, ini belum ku jelasin ya roomnya. Roomnya kayak gini. Singkat aja. Speed, HP. Statusnya HP gede, defense lumayan, speed harus tinggi, resist ini harusnya 100% gitu. Kalian bisa ngikutin, atau kalian kalau rendah-rendah dikit gak apa-apa. Yang penting kalau Riley itu HP gede, speed tinggi, resist juga gede gitu ya. Oke, lanjut ya nih. Ini HP dengan status yang kayak gini. Oke, nanti lah status mah. Yang penting skillnya dulu. Skill pertama, menyerang musuh dan berpeluang stun 15%, mengisi 10% HP anggota tim. Jadi kalau dia nyerang bisa nyetun, bisa mulihin HP. Damage saya berdasarkan ada maksimum. Kayak ini biasa aja, mirip-mirip kayak Riley tadi, cuma ada tambahan stunnya. Terus skill keduanya menghapus semua efek buruk dan memberikan efek invincibility kepada target teman untuk 1 turn. Jadi kalau dia pakai skill kedua ini buat dirinya sendiri atau buat teman gitu ya, maka efek buruk yang ditargetin tersebut bakal hilang dan digantiin dengan efek invincible. Oke, skill ketiga, ayo. Memberi efek provoke untuk 2 turn pada semua musuh lalu langsung mendapatkan turn. Jadi skill ketiganya ini bagus di combo ya dengan skill keduanya. Skill ketiga akan provoke sebanyak 2 turn kepada semua musuh lalu langsung mendapatkan turn. Ketika mendapatkan turn nih, maka dia akan pakai skill ini buat invincible dirinya sendiri. Ini kombonya bagus banget. Leader resist sih ya. Oke. Kalau runnya di sini gue pakai Swift, HP ini semuanya HP ya, makanya ini tinggi 30.000. Walaupun ini run lama sih, nggak pernah ku ganti. Nggak pernah aku ganti lagi, ini run dulu banget. 30.000 HP nya, terus defense nya 400, ini kecil. Speednya 88 karena kebantu Swift tadi sama energi ini kebantu. Dan ini bantu buat si HP nya. Di sini crit rate abaikan, crit damage abaikan, resist harusnya 75 lah atau 100 boleh lah. Akurasi minimal 50 biar maksimalin skill ketiganya. Oke. Terus ini ada Pheromos yang sama yang gue gunain di Bizarre di Giant ataupun di Dragon ya, sama aja ini. Ini saya jelasin singkat aja lah, yang penting runnya kayak gini. Nah, statusnya kayak gini, runnya kayak gini karena gue udah jelasin ya di video sebelumnya. Paling ya kalau Pheromos itu harus agak tebel, attack ada, defense ada, speed juga kalau bisa 60-70. Kalau lebih dari itu malah lebih bagus. Crit rate harus lumayan gede buat maksimalin skill keduanya, yang ada damage berdasarkan HP max musuh dan crit damage 174%, lumayan. Yang dia akurasi harus ada. Oke, skillnya skill 1 dot dan attack speed damage nya. Skill 2 menyerang semua musuh dan stun dan peluang 40%. Kalau nggak kena stun, attack baru berkurang. Menghapus satu efek buruk kecuali efek lumpuh pada semua teman, memulihkan HP 5% per efek buruk yang dihapus. Meningkatkan attack powermu sebesar 5% per efek buruk yang tersisa di teman kecuali efek lumpuh ya. Oke, ini pasti kalian ngerti lah.
Xiongfei ini nggak aku build ya guys ya. Xiongfei ini nggak aku build, skillnya aja dulu ya. Yang nyerang musuh 3 kali dan dengan setiap serangan berulang 30% melakukan defense untuk 2 turn. Oke, skill 2-nya adalah menghapus efek buruk satu tim. Semua efek buruk akan dihapus dan memulihkan APM mereka sebesar 15% untuk 2 turn. Selain itu, serang balik musuh setiap kamu diserang untuk 2 turn. Jadi skill 2-nya ini akan menghapus semua efek buruk pada satu tim. Akan dapat efek yang memulihkan HP mereka sebesar 15% untuk 2 turn. Ada efeknya gitu. Terus serang balik musuh untuk kamu diserang. Itu efek counter ya guys ya. Intinya ini menyerang musuh 4 kali, berpeluang 70% untuk mencegah efek buruk, mencegah pemulihan HP, long blessing seed, attack power, penurunan attack speed. Damage adalah berdasarkan defense dan damage meningkat sebesar 20% per efek buruk pada musuh leader defense. Leader HP. Sini untuk runnya. Oke, inilah bolehlah walaupun speednya kecil. Sini defense pakainya Vio energi. Oke, di sini HP nya lumayan, defense nya ini lumayan gede guys ya, tapi sayang resistnya nggak ada. Ini butuh banget ya resist. Akurasi juga nggak ada, ini butuh banget buat skill 1 dan skill ketiga. Ini lumayan bagus, cuma resistnya kurang, akurasinya kurang banget. Resist minimal 60 lah atau 50. Untuk akurasi 40 udah. Oke, lanjut si Gapsoi guys ya. Di sini Gapsoi ini tipe HP awalnya udah gede 12.000, attack-nya 600 sih kecil, defense 125. Oke, lumayan lah. Gapsoi ini leader meningkatkan HP monster di tim sebesar 50%. Oke. Di sini Gapsoi ini pasifnya adalah attack barmu meningkat sebesar 10% setiap kali musuh mengisi HP. Jadi kalau musuh mengisi HP nih, attack bar dia akan meningkat sebesar 10%. Memulihkan HP teman dengan kondisi terburuk sebesar 10% saat kamu mendapatkan turn. Jadi kalau dia dapat hitter, dapat HP sebesar 10% untuk kondisi teman dengan HP terburuk. Ke skill 2-nya dulu. Skill 2-nya menyerang musuh memberi damage berdasarkan 15% HP maksimum, lalu mencuri satu efek baik pada target. Memberi efek lambang untuk 2 turn saat menyerang musuh tanpa efek baik. Dinyerang lalu mencuri satu efek pada target. Kalau dia menyerang musuhnya nggak ada efek baik, dia ngasih efek lambang untuk 2 turn. Kayak gitu ya. Satunya adalah nyetun dan damage berdasarkan HP maksimum. Itu aja. Terus untuk runnya, ini runnya bagus banget kayak gini ya guys ya. Dia pakai HP crit damage HP. Nih dia pakai destroy ya guys ya, mungkin mau manfaatin skill 2-nya karena damage-nya gede. Dia pakainya crit rate, crit damage, ini tipe damage ya guys ya. Ini pakai view destroy, ini bagus banget. HP-nya 26.000 yang gede. Defense-nya kecil, lumayan lah segitu. Speed-nya kecil, nggak apa-apa. Walaupun ini agak resiko sih, tapi kan musuh nge-heal, dia ningkatin attack bar, jadi nggak apa-apa. Crit rate 100% ini terlalu gede sebenarnya. Kalau 85% tuh nggak oke. Crit damage 163, ini bagus. Akurasi ini bagus buat manfaatin branding dan mencuri stat efek baik. Ini tipe damage. Kalau tipe HP-nya kayak gini ya, Yo Will ini sama aja, tapi dia nggak ada crit damage. Crit rate ini ada, ini lumayan gede nih, 72%. Untuk akurasi ini gede 66% ya guys ya. Resist abaikan dia. Sebenarnya resist mutu sih, tapi ya udahlah, oke lah. Kalau kalian mau tiru silahkan tiru aja kayak gini ya. Ini belum max juga, ini bisa ditingkatin lagi. Oke guys ya. Bentar, kalau Gapsoi ini berguna. Kita bahas lah dari Gapsoi dulu. Kalau Gapsoi ini berguna di RTA juga berguna, guild content berguna, di lain-lain itu kurang berguna. Di dungeon apalagi tinggal permanen banget si Gapsoi. Dia berguna di guild content, PvP,
arena berguna. Oke, lanjut ke Xiong Fei. Xiong Fei ini berguna di raid dia berguna marketing skill 2. Cuma untuk tim pemula banget ini Xiong Fei. Untuk tim yang raid lambat-lambat itu di PVP kurang, di guild content ini masih berguna. Oke, terus ada si Veromos. Ini monster paling fleksibel di Summer Sword. Semuanya dia libas gitu ya, dari mulai PVP, terus arena, terus RTA, terus apalagi guild content, labirin, terus ya dungeon gitu ya. Kecuali refresh dia kurang ya, kecuali refresh. Tapi refresh juga bisa asal dia pakai wheel. Oke, lanjut. Jane ini Toa ya guys, ini juga bisa Toa, sama aja. Jane ini Toa, RTA enggak, Toa, guild content, terus udah sih sama labirin, paling labirin yang kecil-kecilan. Terus ada si Katarina ini PVP guys ya, udah PVP, atau kalau bisa dibilang ini guild content, ini bagus buat offense. Terus ada Balejir ini udah pasti ya guys ya, udah jelas ini raid bisa, untuk touching yang berwarna juga bisa, atau kalau mau di PVP juga bisa sih di build content. Labirin juga ini banyak pakai di yang win sama yang fire, ini bisa. Oke, lanjut. Oke, yang ini Sigmarus ini kepake di hampir semua konten. Labirin pakai, dungeon pakai, terus di cacing berwarna dipakai, kecuali di Toa juga dipakai, kecuali di PVP ini jarang banget. Oke, Riley ini kepake di semua konten, udah gue jelasin ya. Dia kepake di semua konten, literally semua konten. Oke, itu aja guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kering nih.